Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya. Kali ini saya ingin sedikit memberikan informasi. Ya, boleh dikatakan edukasi juga, karena ini tidak semua orang tahu. Yang pertama adalah saya ingin mencoba untuk menghapus image bahwa garangan ini, hewan ini terkenal dengan keganasannya di luar sana karena sering memangsa ayam. Nah, itu benar adanya. Kenapa demikian? Karena pada dasarnya garangan ini biasanya hidup di sawah dan mereka adalah pemakan tikus. Tikus curut sudah habis sama dia. Dia pandai berburu, bahkan sampai liangnya dia buru. Masalahnya adalah ketika para petani itu mengecilkan galengan sawahnya supaya lebih lebar, maka galengan itu tidak lagi digunakan tikus untuk bersarang. Ditambah lagi, para petani banyak menggunakan obat-obat kimia untuk membunuh tikus, sehingga tikus habis garangan, dia butuh makan, maka dia ke pekarangan untuk mencari apa yang bisa dia makan. Itu yang pertama, ya. Jadi jangan disalahkan hanya garangan saja memakan ayam, karena memang makanan garangan dihabiskan dibunuh oleh manusia itu sendiri, ya. Yang kedua, image bahwa garangan ini adalah karnivora sejati, seperti halnya harimau. Tidak juga. Saya akan coba tunjukkan pada Anda semuanya. Ini adalah bisa saya katakan buah favoritnya, yaitu pepaya. Kebetulan saya petik di pohon sendiri, ya. Oke, kita coba, kita potong pepaya ini. Apakah benar dia suka atau tidak? Ya, pepaya ini kita kupas dulu, biar ini yang agak busuk kita buang. Ini saya cek makan dulu, ya. Lumayan enak. Kita lihat bagaimana dia suka atau tidak. Perhatikan, dia memakan pepaya. Dia memakan pepaya, oke? Itu adalah si taijo yang udah dewasa, siap kawin. Bagaimana dengan si Joni yang cewek ini? Lebut lagi. Kita kasih si Joni. Ayo. Kita lihat, mereka sama-sama makan pepaya. Lihat, mereka asik sekali makan pepaya. Oke, ya. Mereka makan pepaya. Jadi ini bukti bahwa garangan itu bukanlah karnivora sejati, melainkan dia juga memakan buah. Buah favoritnya adalah pepaya. Selain pepaya juga mangga. Dia suka yang matang. Kenapa mau dipanggil, Le? Pak, gitu loh panggilnya. Pati banget. Oke, sisanya buat guru.
Baik. Berikutnya, saya akan berikan makanan ini. Ini kepala ayam dan jeroan ikan. Ya. Perlu Anda ketahui bahwa garangan sangat ganas di luar memakan ayam. Sampai-sampai setiap ada garangan pasti diburu, dibunuh, ditembak. Alasannya ini adalah hama. Padahal nggak tahu siapa yang hama itu. Apakah garangan atau yang pemburu. Udah keluar, ya. Ya. Jadi ini adalah bukti bahwa mereka itu memang suka ayam. Dan tahukah Anda, ketika ayam matang dan menteh, apalagi hidup, mereka bisa memilih. Dia akan memilih hewan yang sudah mati dan matang. Hewan ini suka dengan yang sudah matang. Nih. Jadi dia suka dengan sesuatu yang sudah matang daripada yang mentah. Jadi andaikan saja ini garangan bisa masak, atau di rumahnya itu ada yang masak, dia memilih makanan yang sudah masak ketimbang makanan yang belum masak. Masalahnya, sayang sekali garangan tidak bisa masak, jadi tidak ada harapan dia untuk makan yang matang di rumahnya. Maka yang mentah pun apa boleh jadi dia sikat juga. Itu ceritanya. Nah, saya berusaha menghargai mereka sesama hidup, sebagai sesama hidup. Sehingga ketika saya punya makanan ayam, saya upayakan ada ayam atau ikan setiap harinya. Baik itu sisa makanan ataupun yang belum sisa makanan. Dan saya upayakan makanan matang saya berikan ke mereka. Karena itu mereka lebih suka. Dan yang kedua adalah yang ketiga tentang masalah garangan ini terkenal sebagai hewan yang bau. Anda perlu tahu bahwa saya sedekat ini tidak sama sekali mencium bau garangan. Lantas kenapa garangan bau? Apakah memang dia tidak berbau? Garangan itu memunculkan bau ketika dia pada posisi terancam. Kalau kotoran tidak usah ditanya pastinya. Ya. Jadi posisi terancam dia akan mengeluarkan bebauan yang sangat menyengat sehingga tidak tahan kita untuk menciumnya. Jarak 1 meter saja garangan itu akan baunya luar biasa. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau memang kotorannya itu terkena pada tubuhnya beserta air air pipisnya itu. Jadi kebersihan kandang sangat pengaruh. Ya, tapi tidak sampai menyengat seperti ketika dia posisi dalam keadaan terjepit. Biasanya garangan-garangan yang baru dapat itu dia itu berbau luar biasa. Baunya luar biasa. Seperti musang biul. Seperti itu. Baunya tidak karuan. Tidak kuat. Ya. Nah, tapi kalau sudah mereka itu dalam keadaan tenang dan nyaman, dia nggak berbau. Dan yang terakhir adalah garangan ini dia aktif di siang dan malam. Jadi kalau kita ingin bermain sama mereka, luar biasa, dia bisa aktif siang dan malam. Dia pandai berdiri, dia pandai untuk berburu. Dia cukup jinak. Hampir sama karakternya seperti anjing itu. Ya, seperti beruang tapi kecil bentuknya. Dia mengerti ketika dipanggil namanya. Tips untuk Anda ketika mendapatkan garangan, upayakan dari kecil, usia 1 bulan atau 2 bulan. Seperti yang ini Johnny.
Yang kedua, langsung panggil namanya. Ketika memberi nama, memanggilnya, memberikan makan kepada dia, panggil namanya. Panggil namanya, maka dia akan mengenali bahwa manusia memanggil namanya atau manggil dia dengan sebutan tertentu. Oke, itu mungkin tips dari saya. Semoga ini bermanfaat. Dia bernama ini Pak Ijo yang sudah dewasa siap kawin. Sementara ini yang remaja ini adalah Joni, ya. Ini belum siap kawin, ya. Semoga nanti mereka bisa berdampingan. Ya. Ini saran saja bagi mereka yang punya garangan, paling tidak seminggu sekali dimandikan biar fresh. Kemudian yang kedua, kandang ini setiap 2 hari maksimal, ya, atau tiap hari 2 hari sekali maksimal dibersihkan, ya. Cukup diambil saja ini, ya, bersihkan. Sesekali dijemur ketika ada panas matahari 1 jam 2 jam. Ketika mereka diguyur kemudian kita jemur, ya. Kemudian yang berikutnya adalah sesekali dilepas, ya. Kalau takut dilepas di ruang tertutup itu, di kamar atau di tempat yang sekiranya tidak berlubang. Kecuali kalau dia sudah jinak bisa dilepas di luar, ya. Pakai harness boleh, tidak pun tidak masalah kalau sudah jinak. Ini saya tidak pernah pakai harness untuk yang si Joni, nggak pernah pakai harness. Tapi kalau si Pak Ijo, karena saya mendapatkan sudah besar, dia pakai harness, ya, atau pakai tali, ya. Kemudian lagi ini untuk lebih bagusnya lagi, ini dikasih dengan pasir khusus seperti ketika untuk dasaran kita kucing Persia itu, ya, dengan pasir khusus untuk kotoran kucing supaya baunya lebih wangi seperti itu. Dan itu bisa ditempatkan di dalam ruangan garangan ini. Oke, sekian dari saya. Jangan lupa yang belum berlangganan silahkan subscribe channel ini. Terima kasih dan salam edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.